Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung, dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu mempunyai ketinggian sekitar 2084 meter. Bentuk gunung ini adalah stratovolcano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat. Jenis bantuan yang dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lava dan sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah sulfur. Belerang. Mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak aktif adalah uap belerang. Daerah Gunung Tangkuban Perahu dikelola oleh Perum Perhutanan. Suhu rata-rata hariannya adalah 17 derajat Celcius pada siang hari dan 2 derajat Celcius pada malam hari. Sejarah pembentukan dan letusan. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun lalu di kalender Sunda. Gunung ini menurut T. Bastiar dan Dewi Safriani dalam bentuk Bandung Purba, lebih muda dari Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 210.000 hingga 105.000 tahun lalu. Menurut T. Bastiar, Gunung Tangkuban Perahu lahir setelah terbentuk sesar Lembang. Sekitar Gunung Tangkuban Perahu meletus, sehingga material alirannya yang mengalir ke selatan bertahan di kaki patahan. Sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu setelah berbentuk 13 kawah. 3 kawah diantaranya populer dijadikan destinasi wisata, yakni Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Sementara perincian 13 kawah lengkapnya sebagai berikut. Kawah Upas terdiri dari Kawah Upas Termuda, Kawah Upas Muda, dan Kawah Upas Tua. Kawah Ratu juga terdiri dari Kawah Ratu 1920, Kawah Ratu Muda, dan Kawah Ratu Tua. Kemudian ada kawah baru, kawah pengguyang badak, kawah ecoma, kawah curik, kawah seluman, dan kawah domas. Gunung Tangkuban Perahu sempat meletus beberapa kali. Orang yang sempat mencatat letusan pertamanya adalah botanis sekaligus geologis bernama Franz Wilhelm Junghorn. Berdasarkan catatan yang dibuat Junghorn tahun 1853, catatan pertama tentang letusan Gunung Tangkuban Perahu adalah tahun 1829. Tak ada data tentang letusan sebelumnya. Setelah itu, letusan beristirahat selama 17 tahun. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1846. Setelah itu, gunung tercatat aktif berturut-turut tahun 1867 dan 1887. Letusan besar berikutnya terjadi tahun 1896 setelah gunung mengalami masa istirahat 50 tahun. Aktivitas atau letusan kemudian terjadi tahun 1910, 1929, 1935, 1946, 1947, 1950, 1952, 1957, 1961, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1983, 1992, 1994, 2004, dan 2019. Menurut T. Bakhtiar, masa istirahat antar letusan Gunung Tangkuban Perahu berlangsung antara 30 sampai 70 tahun. Pada tahun 2005, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Daerah sudah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Tangkuban Perahu. Daerah-daerah yang rawan bencana dibagi dalam 3 kategori, masing-masing kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Ada yang berada dalam radius 1 km, 5 km dari letusan dan yang berpotensi terkena terjangan lahar dan hujan abu atau lontaran batu pinjar. Dalam buku Bandung Purba disebut lembah yang berpotensi di ladang lahar, meliputi Ciasem, Cimuji, Cikole, Cibogo, Cipandung, Cihedeng, Ciberem, dan Cimahi.
Daftar letusan dan erupsi sejak 1829. 1829 erupsi abu dan batu dari Kawah Ratu dan Domas. 1846 terjadi erupsi dan peningkatan kegiatan. 1896 terbentuk fumoral baru di sebelah utara Kawah Badak. 1900 erupsi uap dari Kawah Ratu. 1910 kolom asap membumbung setinggi 2 km di atas dinding kawah. Erupsi berasal dari Kawah Ratu. 1926 erupsi freatik di Kawah Ratu 1926 erupsi freatik di Kawah Ratu membentuk lubang ekoma. 1935 lapangan fumoral baru disebut Badak terjadi. 1950 meter ke arah selatan barat daya dari Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. 1952 erupsi abu didahului oleh erupsi hidrotermal freatik. 1957 erupsi freatik di Kawah Ratu berbentuk lubang kawah baru. 1961, 1965, 1967 erupsi freatik. 1983 erupsi freatik. 1992 awan abu membumbung setinggi 159 meter di atas Kawah Ratu. 1994 peningkatan kegiatan kuat dengan gempa seismik dangkal dengan erupsi freatik kecil. 2004 peningkatan gempa. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu dikaitkan dengan legenda Sang Kuryang yang dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya, Dayang Sumbi atau Rarasati, untuk menggagalkan niat anaknya menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sang Kuryang membuat sebuah telaga dan membuat perahu dalam semalam. Ketika usahanya gagal, Sang Kuryang marah dan menendang perahu itu sehingga mendarat dalam keadaan terbalik. Perahu inilah yang kemudian membentuk Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu ini termasuk gunung api aktif yang statusnya diawasi terus oleh Direktorat Vulkanologi Indonesia. Beberapa kawahnya masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan gunung ini. Di antara tanda aktivitas gunung berapi ini adalah munculnya gas belerang dan sumber-sumber air panas di kaki gunungnya. Di antaranya adalah di kawasan Ciater, Subang. Gunung mengalami letusan kecil pada tahun 2006 yang menyebabkan 3 orang luka ringan. Keberadaan gunung ini serta bentuk topografi Bandung yang berupa cangkungan dengan bukit dan gunung di setiap sisinya menguatkan teori keberadaan sebuah telaga besar yang kini merupakan kawasan Bandung. Diyakini oleh para ahli geologi bahwa kawasan dataran tinggi Bandung dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut merupakan sisa dari danau besar yang terbentuk dari pembendungan Citarum oleh letusan gunung api purba yang dikenal sebagai Gunung Sunda dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan sisa gunung Sunda purba yang masih aktif. Fenomena seperti ini dapat dilihat pada Gunung Krakatau di Selat Sunda dan kawasan Ngorongoro di Tanzania, Afrika, sehingga legenda Sang Kuryang yang merupakan cerita masyarakat kawasan itu diyakini merupakan sebuah dokumentasi masyarakat kawasan Gunung Sunda purba terhadap peristiwa pada saat itu.